Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang urutan kapten kesatria sihir terkuat di dalam anime ataupun manga Black Clover. Siapa saja orang-orangnya, dan bukan 9 squad kesatria sihir tetapi melainkan ada 10. Siapa saja ya? Langsung aja kita bahas guys. Check it out. Let's start this world, even I cannot brand this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. Kerajaan Clover memiliki 9 sekuat pasukan kesatria sihir yang membantu Kaisar Sihir dalam menjaga perdamaian dan kedamaian di Kerajaan Clover dari serangan kerajaan lainnya, dari Kerajaan Diamond ataupun Kerajaan Spade. Sedangkan untuk Kerajaan Heart masih bekerja sama untuk menjatuhkan Dark Triad dari Kerajaan Spade yang memang jahat gitu guys. Setiap pasukan pastinya dipimpin oleh ketua squad atau komandan yang hebat serta memiliki sihir yang memang kuat juga. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan bahas siapa saja yang menjadi kapten squad dari Kerajaan Clover. Urutannya dari yang terlemah sampai yang terkuat ya guys. Sepuluh, Kaiser Grand Forca dari Purple Orca. Sebelum dipimpin oleh Kaiser, dulunya sekuat ini dipimpin oleh Galde Poizot. Galde ini mempunyai sihir yang bisa menghilang atau bisa dibilang invisible. Hanya saja sihirnya tidak berguna saat melawan Asta dari Black Bull. Karena kita tahu pada saat itu, Asta sudah mempelajari Ki, jadi dia ini bisa merasakan hawa keberadaan musuh dari hawa Ki-nya saja. Galde diketahui berkhianat terhadap kerajaan Clover demi meraup keuntungan dan demi dirinya sendiri. Hal tersebut yang membuatnya dipenjara dan digantikan oleh Kaiser Grand Forca. Kaiser hanya diperlihatkan bertarung ketika tubuhnya ini dirasuki elf. Dia ini bahkan bertarung sengit dengan Fuegeleon. Diketahui bahwa sihir pertahanannya adalah yang terkuat di kerajaan Clover. Meskipun serangan sihirnya kalau dinilai sih memang tidak seberapa. Anggota dari skuad Purple Orca masih sedikit yang ditampilkan. Hanya kapten-kaptennya saja serta wakil kapten yang dikalahkan oleh Sura Ideale. Pokoknya cuman ada 2 kalau Mimin tahu ya, yaitu Kaiser Grand Forca serta mantan kaptennya Galde Poizot. 9. Real Boys Mortier dari Azure Deer. Real Boys Mortier merupakan kapten kesatria sihir dari skuad Azure Deer. Skuad ini dulunya pernah diketuai oleh Kaisar Sihir Julius Novachrono dan memang menjadi skuad yang kuat juga karena anggotanya adalah Yamisuke Hiro dan William Vanjans. Real merupakan kapten termuda sepanjang sejarah kerajaan Clover. Real dapat memanipulasi sihir seseorang dengan sihir lukisan miliknya, serta mencampurkan disesuaikan dengan keinginannya. Real cukup dekat dengan Asta, sang main karakter utama dari Black Clover. Sampai saat ini, belum diperlihatkan cara Real dalam memimpin pasukan skuadnya di Azure Deer. Walaupun masih sangat kecil dan bertingkah kekanak-kanakan, Real ini mempunyai mana yang besar karena dia ini berasal dari keluarga bangsawan. Tapi, ada satu kekurangan yang memang meliputi dirinya, yaitu pengalaman bertarung. Itulah sebabnya, dia ini tidak bisa mengalahkan Yuno dari anggota Golden Dawn, karena sihir yang dia buat memang tidak bisa dikendalikan atau liar gitu guys. Delapan, Jack Draper dari Green Mantis. Saat ini, Jack Draper merupakan kapten dari skuad Green Mantis. Yang menjadi ciri khasnya, memang dia ini mempunyai sihir pemotong yang dapat memotong sihir apapun. Jack memiliki wajah yang seram dan menakutkan. Dirinya merupakan rival dari Yami Black Bull. Diperlihatkan juga bahwa dirinya ini sering bertengkar hebat dengan Yami, dan memang sama kuatnya. Nggak tahu juga ya kalau Yami serius, karena Yami ini menurut Mimin setingkat di atasnya Jack the Ripper. Jack selalu menggunakan pedang yang berada di bawah sikunya,
sehingga terlihat seperti tangan belalang. Dia juga berhasil menembus pertahanan terkuat yang dimiliki oleh Elf pada saat itu dengan pedangnya ini. Pasukan Green Mantis dianggap skuad paling menakutkan selain Black Bull, karena memang diisi oleh orang-orang yang bertampang bengis. Sepertinya dirinya ini cukup setia terhadap kerajaan Clover, meskipun sampai saat ini masih belum dipastikan juga. Bisa saja sewaktu-waktu si Jack Draper ini memang menjadi pengkhianat, siapa yang tahu juga ya. Tujuh, Charlotte Rosley dari Blue Rose. Dia ini mempunyai kekuatan sihir tumbuh-tumbuhan, atau bisa disebut juga mawar berduri. Dia juga merupakan salah satu kapten perempuan di kerajaan Clover. Masa lalunya, kutukan Charlotte ini aktif, sehingga dia ini kehilangan kendali atas sihir bunga mawarnya. Sampai akhirnya, dia ini bisa diselamatkan oleh Yamisuke Hiro. Dia ini menguasai sihir mawar berduri, sampai akhirnya berhasil menjadi kapten. Anggota skuadnya pun seluruhnya adalah perempuan, dan tidak ada laki-lakinya. Karena mereka menganggap perempuan saja sudah cukup dan tidak perlu lelaki. Dan memang dia ini sangat percaya diri karena skuadnya perempuan. 6. Nozel Silva dari Silver Eagle. Nozel mempunyai sihir unik dan langka. Dia ini mempunyai sihir Merkuri. Tentunya ini berbeda dari anggota keluarganya yang lain, yang memang kita tahu bahwa Noel ataupun kakak-kakaknya memang menguasai sihir yang berelemen air. Nozel juga merupakan kakak tertua dalam keluarga Silva. Rivalnya adalah Fuegeleon. Ayah dari Nozel merupakan anggota keluarga Fuegeleon, sedangkan ibunya berasal dari keluarga Silva. Diketahui juga bahwa Nozel ini ternyata sangat menyayangi adik-adiknya termasuk Noelle, dan berharap supaya dirinya ini bisa berkembang dan menjadi jauh lebih kuat lagi. Sihir Merkurinya selain bisa digunakan untuk penyerangan, bisa juga digunakan sebagai pertahanan yang solid. Jika dilihat, skuad ini memang terlihat cukup angkuh dan sombong. Keturunan keluarga Silva paling dipandang di kerajaan Clover karena kekuatannya. 5. Fuegeleon Vermilion dari Crimson Lion. Dia ini mempunyai kekuatan sihir api, bahkan mendapatkan roh api salamander. Padahal kalau berbicara secara fisik, dia ini sudah lemah dan kehilangan tangan yang satunya. Fuegeleon ini merupakan anak kedua dari keluarga Vermilion. Dia ini merupakan kapten skuad yang hebat dan berhasil memerintahkan pasukannya untuk terus meningkatkan mana ataupun kekuatan masing-masing anggotanya. Dia ini tidak pernah memandang rendah rakyat jelata ataupun rakyat biasa. Kalian bisa cek di animenya sekitar episode 21 ya. Sebelum dirinya sadar, posisi kapten diisi oleh kakaknya yaitu Mereoleona Vermilion. Mimin menganggap bahwa skuad ini tadinya biasa saja. Tetapi setelah kemunculan Fuegeleon dan Mereoleona, skuad ini bisa dipertimbangkan setara dengan Black Bull ataupun Golden Dawn. 4. Dorothy Unsworth dari Coral Peacock. Kemampuannya adalah sihir mimpi. Sekali dia terjebak ke dalam sihir mimpinya, dia ini bisa terjebak selama-lamanya di dalam sana. Kemampuan menyerangnya memang belum diperlihatkan selama ini, tetapi dalam menjebak orang-orang jahat memang bisa pakai banget ya. Dorothy ini selalu ditampilkan tertidur dan hanya bangun di saat yang penting. Tapi masalahnya, dia ini masih tertidur pada saat ujian kesatria sihir. Dan memang masih bisa ngangkat tangan. Mimin udah nggak ngerti lagi. Ternyata setelah diketahui, kebiasaan tidurnya ini disebabkan oleh sihir mimpi yang dimiliki olehnya. Yang mengerikan, ketika seseorang diseret ke dunia mimpi, Dorothy ini bisa memunculkan hal apapun di dunia tersebut. Itulah yang membuat dirinya ini cukup berbahaya. Dan Mimin pun mengambil keputusan kalau Dorothy Unsworth ini pantas berada di nomor 4.
baru ditampilkan beberapa anggota saja di dalam skuad Karel Peacock. Ada kakaknya Mimosa yang mempunyai sihir bunga untuk membingungkan lawannya, serta anak buah tingkat rendah lainnya. 3. William Vanjans dari Golden Dawn. Katanya, dirinya ini adalah kapten kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover. Tetapi kalau pendapat Mimin pribadi sih ya, kalau dirinya ini masih berada dan pantas banget berada di nomor 3. Karena secara kemampuan sihir, memang sihir Yami dan Mereoleona ini masih berada jauh di atasnya. William memiliki sihir pohon dunia yang sangat unik ataupun langka. Sihir ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi apabila berhasil dikeluarkan, efeknya sangatlah besar dan efektif. Karena berkat dirinya lah, Yuno beserta anggota Golden Dawn yang lain masih bisa selamat dari serangan Dark Triad, yaitu Zenon Zogratis. Dia ini mempunyai kedua sisi yang berbeda, yang satunya adalah Patri dari bangsa Elf, dan yang satunya lagi adalah William Vanjans. Ternyata, dialah semua dalang dari penyerangan Elf terhadap kerajaan Clover. Sampai saat ini, keberadaan Patri masih tidak tahu di mana. Padahal dirinya sangatlah berguna untuk melawan Dark Triad gitu guys. William memakai topeng untuk menutupi bekas lukanya. Dan topengnya ini diberikan oleh Kaisar Sihir. Karena masa lalunya, keluarganya ini sangat jahat terhadap dirinya. Mimin akan bahas fakta tentang dirinya di chapter atau di pembahasan video selanjutnya gitu guys. Dua, Yemisuke Hiro dari Black Bull. Mimin sudah bahas di video sebelumnya, jadi silahkan kalian tonton ya. Mimin mungkin akan bahas tentang Yami di sini sedikit aja. Yemisuke Hiro mempunyai kekuatan sihir kegelapan. Dirinya bukan berasal dari kerajaan Clover. Dan sampai sekarang, memang belum terungkap tentang asal negeri Yami. Yami selalu menampilkan gaya bertarung yang unik. Dengan menggunakan kombinasi sihir kegelapan, beserta dengan katananya. Yami ini selalu menuntut para anggota di skuad Black Bull untuk melampaui batasnya. Meskipun tidak terlihat jarang latihan seperti Asta, tetapi Yami ini sepertinya sering berlatih keras untuk meningkatkan kekuatannya. Ya pokoknya nggak mungkin aja terjadi secara instan. Soalnya di beberapa pertarungan, Yami ini selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan sihir kegelapan yang memang baru. Black Bull seringkali dianggap sebagai skuad rendahan dan hanya diisi oleh orang-orang sisa ataupun orang-orang yang gagal. Orang-orang di Black Bull pun memang suka dianggap remeh, tetapi berkat Asta dan teman-temannya, skuad ini berhasil menembus peringkat 2 dan membuat tercengang seluruh penduduk di kerajaan Clover tentunya. Pertama atau terakhir atau yang terkuat, Mereoleona Vermilion. Sampai saat ini, dirinya lah yang paling dekat menjadi kaisar sihir di kerajaan Clover. Ini sudah terbukti ketika dia ini menjadi pemimpin kesatria Royal Knight. Bahkan Nozel Silva masih berada di bawah kendalinya. Mereoleona menggantikan posisi Kapten Puege Leon yang sedang sakit dan memang tidak sadarkan diri. Jangkauan mana zone miliknya memang sangatlah luas. Dengan begitu, dia ini bisa mendeteksi serangan ataupun sihir lawannya. Dia ini masih bisa bertahan hidup ketika melawan 3 bahkan 4 pasukan elf sekaligus. Sendirian loh, sendirian. Well, kalau menurut kalian nih ya, siapa yang pantas menjadi kaisar sihir apabila diadakan ujian untuk seleksi kaisar sihir? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian bahasan video kali ini tentang urutan kapten kesatria sihir terkuat di dalam anime ataupun manga Black Clover. Kalau kalian ada masukan atau tentang pembahasan video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya makin berkembang lagi. Karena anime bukan kartun. Goodbye guys. 小林小林ブルーの
よ